KPK terus mendalami dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Terakhir, penyidik KPK memeriksa Ustadz Khalid Basalamah. Dalam kasus ini KPK sudah memeriksa sejumlah pihak termasuk dari Kementerian Agama. Mengapa hingga kini KPK belum juga menetapkan tersangka? Untuk membahasnya sudah bergabung mantan penyidik KPK, Lakso Anindito. Mas Lakso, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, Mas Lakso, menurut Anda sudah jelas sebetulnya siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini? Karena sampai sekarang KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus kuota haji ini. Ya, jadi memang saat ini menjadi pekerjaan rumah KPK adalah pada saat penetapan tersangka di dalam kasus kuota haji. Kenapa? Karena memang kan sebelumnya dari wawancara Metro TV yang dilakukan dengan bukti-bukti yang ada, saya meyakini bahwa kasus ini bisa naik ke dalam tahap penyidikan. Cuman memang saat ini yang perlu kita kawal terus adalah bagaimana dan siapa yang akan ditetapkan menjadi tersangka. Ini menjadi hal yang sangat penting, Mas Kevin, karena memang kuota haji ini salah satu jenis atau modus korupsi yang merugikan dan memberikan dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Dan saya pikir dengan adanya konfirmasi kembali ke Pak Khalid Basalamah, ini menjadi salah satu indikasi bahwa KPK sudah mulai mengkonfirmasi, rekonfirmasi lagi bukti-bukti yang ada. Nah, ini menurut Anda apa yang didalami oleh KPK dalam kasus ini ketika memeriksa Ustadz Khalid Basalamah, Mas Lakso? Saya melihat ketika melihat berbagai konversi pers yang dilakukan oleh KPK, juga konteks pemanggilan Ustadz Khalid Basalamah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa pemanggilan ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah menunjukkan adanya keterkaitan. Tapi bukan sama dengan pemanggilan tersebut menjadikan orang itu dalam posisi sebagai orang yang turut melakukan kejahatan. Itu satu. Yang kedua, saya melihat bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah maupun keterangan yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa kali konferensi pers, saya melihat bahwa di sini memang betul posisi Ustadz Khalid Basalamah itu dalam posisi yang menjadi salah satu korban. Ya, di sini perlu dikonfirmasi oleh KPK untuk bisa menjadi bagian dari pengumpulan bukti untuk penetapan tersangka. Karena memang ini sudah dalam tahap penyidikan dan KPK bisa melakukan upaya paksa. Dan sangat biasa Komisi Pemberantasan Korupsi pasca memanggil orang dalam tahap penyelidikan. Dulu kan beberapa kali dipanggil dalam tahap penyelidikan, itu direkonfirmasi lagi dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Kalau dulu kan berita acara permintaan keterangan. Nah, itu perlu dibunyikan kembali menjadi berita acara pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai apa? Sebagai bahan untuk menetapkan siapa sebetulnya tersangka yang menerima keuntungan dari alokasi kuota. Ya, Mas Lakso, Ustadz Khalid Basalamah mengklaim sebagai korban, tapi kan karena ada kuota haji khusus itu kemudian akhirnya ia berangkat. Nah, ini bagaimana? Bukankah ia turut menikmati juga akhirnya mendapatkan kuota haji khusus itu meskipun ia menjadi sebagai korban itu? Ya, jadi pada konteks ini kita harus bisa melihat ya secara fair posisinya apakah memang dalam pemberian kuota atau alokasi tersebut itu dilakukan dalam konteks dia ikut menabung kuotanya atau dalam konteks dia ditawarkan menggunakan fasilitas yang lain. Karena sebagaimana dijelaskan ya dalam indikasi-indikasi keterangan yang diberikan, posisi dia itu lebih akan menjalankan haji dengan skema khusus lainnya, tapi dia malah ditawarkan oleh skema khusus lainnya lagi. Nah, ini menjadi penting. Dan saya melihat bahwa keterangan Ustadz Khalid Basalamah itu harusnya bisa ya menjadikan salah satu bukti dalam hal ini kesaksian ya untuk bisa mengkonstruksi dan segera membuat KPK dapat menetapkan tersangka dalam kasus ini. Karena memang saya khawatir meskipun kalau kasus ini berlarut-larut tidak segera ada penetapan tersangka, ini akan dijadikan suatu bergen politik. Mengingat pejabat-pejabat yang menduduki jabatan saat itu termasuk menteri itu memiliki posisi yang strategis dan memiliki influence politik yang tidak dapat disangsikan.
Nah, untuk itu semakin lama KPK menetapkan tersangka di dalam kasus ini akan memberikan celah adanya upaya-upaya intervensi dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kita harus memang terfokus pada siapa sebetulnya pejabat yang terlibat dalam pengalokasian kasus ini dibandingkan kita mendiskusikan atau memperdebatkan terkait dengan peran salah satu orang yang mendapatkan kuota karena adanya bujuk rayu dan lain-lain. Ya, Mas Maksud, tapi dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap kasus ini menunjukkan adanya pola sistemik tidak dalam pengelolaan haji khusus ini yang melibatkan swasta dan pejabat Kementerian Agama? Saya melihat ini pola yang sistemik, Mas Kevin. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita bicara mengenai korupsi haji, itu ada beberapa hal yang dari dulu itu memiliki posisi sangat krusial. Ya setidaknya ada 3, Mas Kevin. Pertama, soal penggunaan dana alokasi dana haji. Ini potensi korupsinya sangat tinggi. Yang kedua, itu adalah soal pemilihan vendor dalam pengadaan haji. Seperti pada kasus-kasus sebelumnya. Dan yang ketiga adalah soal alokasi haji. Karena Indonesia adalah penduduk muslim paling banyak dan memiliki posisi strategis. Tentu saya meyakini bahwa apa yang terjadi hari ini, korupsi ini bukan hanya terjadi secara ad hoc. Tapi ini merupakan suatu sistem yang mungkin sudah ada sejak lama. Jadi artinya menteri yang ataupun pejabat tinggi ketika terlibat dalam proses ini atau ada indikasi terlibat itu pasti sudah melalui proses yang panjang. Sama seperti kalau kita melihat korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan kemarin, di mana di sana sudah ada pola yang structure antara siapa swastanya, siapa pejabat yang bagian pengumpulnya, siapa yang menerima manfaat sebagai ultimate beneficial atau penerima manfaat. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah pasti proses ini itu sudah berjalan selama bertahun-tahun dan sudah tersistem sehingga beberapa penyelenggara haji itu mendapatkan kuota-kuota khusus yang dialokasikan dan memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan kuota reguler dan biasa. Baik, kita akan tunggu nanti bersama penetapan tersangka dari pihak KPK terkait dengan kasus ini. Mas Laksol, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Download Metro TV Extend sekarang.